Publik Indonesia tiba-tiba gaduh, media sosial ramai dan penuh spekulasi. Penyebabnya datang dari sosok yang jarang muncul, tapi sekali bicara langsung menghantam jantung isi. Sutiyoso, mantan gubernur DKI Jakarta, sekaligus jenderal senior yang kenyang makan asam garam dunia militer, melontarkan pernyataan bahwa ada ormas yang kini lebih tentara daripada tentara itu sendiri. Tidak menyebut nama, tidak merinci, tapi publik tak butuh waktu lama untuk menebak arah bidikan itu. Semua mata langsung tertuju pada GRIB, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya. Nama ormas itu memang bukan sembarang nama, karena ada sosok kontroversial di baliknya, Hercules Rosario Marsal. Ex-preman Tanah Abang yang kini berubah wajah jadi tokoh penting dan pendukung setia Presiden Prabowo. Tapi ada yang lebih mengusik dari sekedar asosiasi. Simbol yang dipakai GRIB, baret merah. Iya, baret yang sama ini identik dengan pasukan elit Kopassus. Simbol yang bukan cuma soal warna, tapi soal kehormatan, disiplin, dan sejarah panjang militer Indonesia. Simbol yang dulu melekat di kepala Prabowo Subianto ketika masih menjabat Danjen Kopassus. Dan ketika baret itu dipakai oleh kelompok sipil, pertanyaan besar pun menggantung. Ini sekedar kebetulan visual atau klaim identitas terselubung? Menariknya, ucapan Sutiyoso justru dibalas dengan cemoohan dari sang ketua umum GRIB, Hercules. Bukannya gentar, ia malah menyerang balik, menyebut Sutiyoso sebagai orang tua bau tanah. Pernyataannya kasar, menusuk, dan tentu saja menambah bara dalam konflik. Tapi situasi berbalik cepat. Tak lama berselang, Hercules muncul lagi, kali ini dengan nada berbeda. Ia meminta maaf atas serangannya. Ia mengaku menghormati dan mengagumi sosok Sutiyoso. Sebuah perubahan sikap yang menimbulkan tanda tanya baru. Apakah ada tekanan dari sosok tertentu? Kesadaran individukah atau hanya strategi untuk kepentingan ormas? Yang jelas, ini bukan cuma drama personal. Ini adalah potongan kecil dari dinamika kekuasaan, militerisme sipil, dan simbol-simbol kehormatan yang diperebutkan di ruang publik. Konflik ini berawal dari Forum Purnawirawan TNI untuk Perubahan. Meski tak lagi duduk di pemerintahan, Sutiyoso tetap jadi figur yang diperhitungkan. Baru-baru ini ia muncul sebagai bagian dari Forum Purnawirawan TNI untuk Perubahan, sebuah kelompok yang berisi jenderal-jenderal senior yang resah melihat arah demokrasi Indonesia, khususnya saat menjelang pemilu 2024 kemarin. Di dalam forum ini, Sutiyoso berdiri di barisan para tokoh militer yang lantang mengkritik Presiden Jokowi. Kritik mereka tajam, bahkan sampai pada titik menyerukan pemaksulan. Mereka menilai Jokowi telah menyalahgunakan posisinya demi mendorong kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Tak berhenti sampai di situ, forum tersebut juga menyoroti bagaimana hukum yang seharusnya menjadi pilar keadilan justru dituding telah disalahgunakan sebagai alat politik. Beberapa tokoh publik dikabarkan disandra secara hukum, ditekan, dibungkam, bahkan dipaksa mengikuti arah dukungan politik tertentu. Praktik semacam ini dinilai bukan hanya mencederai semangat reformasi dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi, tapi juga menggerogoti fondasi hukum negara yang selama ini dibangun dengan susah payah. Di tengah situasi itu, Sutiyoso pun mengambil sikap yang tegas dan tidak bersifat netral. Ia menyatakan dukungan terbuka kepada Anies Baswedan, tokoh yang menurutnya mampu menawarkan arah baru bagi perjalanan bangsa. Dalam pandangannya, Anies adalah sosok pembawa harapan, jawaban atas kemunduran demokrasi dan kepemimpinan yang menurut Sutiyoso mengalami degradasi serius dalam 5 tahun terakhir. Ia pun bergabung dalam barisan Purnawirawan TNI yang mendukung perubahan arah politik nasional melalui figur Anies. Salah satu pernyataan Sutiyoso yang paling mengundang perhatian adalah desakannya agar Gibran Rakabuming turun dari jabatan wakil presiden. Ia bahkan secara terang-terangan mendoakan kesehatan Presiden Prabowo, bukan hanya sebagai bentuk simpati, tapi karena ia khawatir. Menurut Sutiyoso, bila terjadi sesuatu pada Prabowo, maka Gibranlah yang otomatis naik jadi presiden. Dan itulah yang ia anggap berbahaya. Alasannya sederhana. Gibran masih muda, pengalamannya belum cukup, dan tidak siap memegang kendali atas negara sebesar Indonesia. Hubungan Sutiyoso dengan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bisa dibilang seperti drama politik yang penuh dinamika. Kadang akrab, kadang membuat publik mengernyit. Banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya Bang Yos berdiri di kubu siapa? Dengan Prabowo, kedekatannya cukup kuat karena mereka berdua tumbuh dari akar yang sama, Kopassus, pasukan elit TNI AD.
Di masa Orde Baru, mereka sama-sama berada di lingkaran kekuasaan militer yang cukup dominan. Sutiyoso dikenal sebagai sosok yang dihormati oleh Prabowo, meski keduanya jarang tampil akrab di publik. Namun menariknya dalam kontestasi politik, Bang Yos justru beberapa kali mengambil langkah berbeda dari Prabowo. Ini menunjukkan bahwa hubungan mereka lebih bersifat saling menghormati sebagai sesama perwira, bukan karena afiliasi politik yang kaku. Sementara itu dengan Jokowi ceritanya berbeda lagi. Awalnya hubungan mereka terlihat hangat ketika Jokowi mengangkat Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara pada tahun 2015. Penunjukan itu seolah menunjukkan bahwa Presiden percaya pada pengalaman dan ketegasan Bang Yos dalam menjaga stabilitas nasional. Tapi seiring waktu, chemistry itu mulai memudar. Sutiyoso makin lantang mengkritik arah pemerintahan Jokowi, terutama soal kebijakan politik dan demokrasi. Bahkan ia masuk dalam barisan purnawirawan yang menuntut pemaksulan Jokowi dan secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Dengan dua tokoh besar itu, Sutiyoso tampak tidak ingin sekedar menjadi pengikut. Ia lebih memilih bersikap kritis, fleksibel, dan mengikuti prinsipnya sendiri, meski harus berseberangan dengan teman lama. Dari situ, tentu kita bertanya-tanya siapa sosok Sutiyoso ini. Bagaimana sepak terjangnya? Sutiyoso, sebuah nama yang mungkin terdengar tenang, tapi di balik ketenangannya tersimpan kecerdikan seorang ahli strategi. Ia bukan sekedar mantan pejabat negara, ia adalah figur dengan rekam jejak militer dan politik yang kompleks, penuh manuver tajam dan keputusan berani. Dari lapangan tempur hingga gelanggang kekuasaan nasional, langkahnya selalu penuh kalkulasi. Di usia yang bahkan belum menginjak 25 tahun, Sutiyoso sudah memimpin pasukan di belantara Kalimantan, memburu gerilyawan PGRS Parakou. Pengalaman tempurnya bukan cuma menempainya secara fisik, tapi juga menajamkan instingnya membaca peta konflik, baik yang tampak maupun yang terselubung. Karirnya terus menanjak, dari Komandan Kopassus ke Korem lalu ke Kodam Jaya, jantung kekuatan militer di pusat negara. Di sana ia belajar bahwa kekuasaan tidak semata soal senjata, tapi tentang membaca arah angin dan tahu kapan harus memanfaatkannya. Tahun 1997, ketika rezim Orde Baru mulai terguncang dan banyak tokoh memilih bermain aman, Sutiyoso justru naik ke panggung sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di tengah transisi kekuasaan yang penuh ketidakpastian, ia hadir dengan gaya kepemimpinan yang lugas, bahkan cenderung keras. Ia tidak hanya bicara tentang pembangunan, tapi juga membuat keputusan-keputusan tak populer yang mengubah wajah Jakarta. Transjakarta, dihujat saat awal, kini jadi simbol. Penertiban Tanah Abang, ribuan pedagang terdampak, tapi kota ini butuh keberanian. Aturan 3-in-1 mungkin kontroversial, tapi menjadi solusi di masa ketika transportasi publik belum modern. Lalu tahun 2015 datang. Banyak yang mengira Sutiyoso telah selesai dengan urusan negara. Tapi Presiden Joko Widodo justru menunjuknya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, lembaga paling tertutup dan sensitif di Republik ini. Penunjukan itu mengejutkan banyak pihak. Tapi disitulah uniknya politik, seringkali yang tak diduga justru dipercaya. Sebagai Kepala BIN, medan tempurnya berubah dari hutan Kalimantan ke arah intelijen global. Yang ia hadapi kini bukan peluru, tapi ideologi, radikalisme, ancaman dari kelompok seperti ISIS, dan derasnya arus propaganda digital saat itu. BIN butuh sosok yang militer, namun juga bisa membaca lanskap sipil. Dan meski hanya bertugas setahun, Sutiyoso tetap meninggalkan jejak. Pendekatan intelijen yang lugas dalam masa yang penuh ketegangan geopolitik dan ancaman teror.